Sahabat Gufron, Assalamualaikum. Masih di mood Salam, itu. sudah nyambung suaraku? Moodnya. Oh, sudah. Sudah nyambung. Sudah nggih? Monggo ya? sahabat Gufron, perlu saya sampaikan tadi memang kami semua tidak mendengar apa yang disampaikan oleh sahabat Gufron. Nanti ini diulang Mas Diki, remedial ini. Nah, Oke, monggo kita berikan waktu untuk sahabat komisioner KPK ini. Dipersilakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada semuanya, pada sahabat-sahabat guru-guru saya, karena saya baiat tahun 92, Mas Ali yang membaiat, materi PKD, mulai dari Mapaba dan PKD, ya Prof. Halim dan Mas Nur Hasan, jadi semua adalah guru-guru saya gitu. Dan juga kepada sahabat-sahabat sekalian, syukur alhamdulillah bahwa kita semua, walaupun dalam kondisi COVID-19 ini menjadi ancaman bagi kita semua, tapi masih diberi kesempatan untuk bermuajahah. Yang kedua untuk bersilaturahmi dan juga melepas mungkin selama saya baik sebagai kader sampai saat ini juga mungkin ada dari lisan, ucapan maupun tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan saya yang mungkin tidak sejalan dengan teman-teman. Saya pertama-tama adalah perlu meminta maaf atas semua itu. Sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah puasa kita kemarin, kalau kita kemarin sudah diampunkan dosa-dosanya, mudah-mudahan dosa-dosa di antara kita kemudian menjadi terhapuskan juga dengan permohonan maaf ini kepada semuanya, sahabat-sahabat di PMI dimanapun berada. Yang kedua, saya kira tidak perlu banyak berbicara lagi apa yang sudah disampaikan oleh para senior tadi, mulai dari Mas Nur Hasan menerangkan insan PMI sebagai insan yang ulul albab, alladzina yatluna wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati dan selanjutnya. Yang berkiri 3 hal. Pertama zikir, fikir, dan amal soleh. Itu yang sesungguhnya saya yakin kalau insan-insan PMI mengamalkan 3 hal tersebut, zikir, itu zikir, yang didikir, yang diingat itu Allah gitu ya. Allah yang maha dengan segala kesempurnaannya. Maka sesungguhnya insan PMI kalau memiliki zikir, mengingat bahwa dirinya adalah makhluk Allah yang maha sempurna, maka sesungguhnya tidak ada sedikit pun kegalauan menghadapi apapun, termasuk menghadapi COVID-19, mau menghadapi apapun lah saya yakin, karena semua apapun ini adalah ciptaan Allah. Itu yang pertama, karena kita selalu zikir, selalu mengingat kebesaran-kebesaran Allah. Yang kedua, kemudian kita fikir. Nah, fikir tadi apa? Fikir terhadap apa? Fi khalqis samawati wal ardh. Ini yang selalu mungkin terbolak-balik gitu, bahwa kadang kita memikirkan Tuhan, tapi yang diingat adalah makhluknya. Padahal mestinya yang diingat adalah Allah sebagai Tuhan kita, yang dipikirkan adalah segala ciptaannya. Jadi tidak boleh kemudian yang dipikirkan adalah Allah, tapi yang diingat adalah makhluknya. Itu yang mungkin disampaikan Mas Ali Maskur tadi, bahwa aksesoris kita, baik harta, baik jabatan, baik apapun kedudukan sosial kita, bahkan lokasi kita, itu kan semuanya hanyalah aksesoris sebetulnya. Jadi orang-orang yang ber-PMI tentu memiliki 3 aspek tersebut, bahwa dia sadar bahwa semua yang menjadi aksesoris kita itu sesungguhnya ya aksesoris yang disandangkan oleh Allah kepada kita. Kalau disandangkan, ya kita lakukan. Tidak disandangkan pun, ya juga tidak menjadi galau. Itu yang menurut Mas Ali Maskur tadi, tidak kedonyan. Dikai duit, yo ini amanah. Nggak dikai duit, ya berarti tidak ada amanah, tidak ada. Dan itu tidak akan menggalaukan. Kan sama seperti kita lagi jadi tukang parkir, mau mobilnya diambil siapapun, kalau pemiliknya yang ngambil, ya monggo, ada yang nitip, ya alhamdulillah kan begitu saja.
Itu yang sebenarnya Mas Ali Maskur tadi, saya hanya ingin menerjemahkan saja sebetulnya. Apa sih sebenarnya thariqah, apa sebenarnya tasawuf itu? Sebenarnya tasawuf atau thariqah itu tadi Mas Ali Maskur sampai kepada latifal qalbi dan 7 latifah lainnya. Sesungguhnya sebenarnya tasawuf itu intinya adalah memberikan rasa dari setiap amal ibadah kita. Kadang kita akan sholat, tapi yang terasa adalah apa? Hanya memutus kewajiban. Sehingga tidak pada saat ketika sholat kita hanya memutus kewajiban, maka yang terasa di hati kita tidak ini wajah tuhnya itu tidak muncul, bahwa kita hadir menghadap kepada Allah, bahwa kita sedang menghadap, itu tidak ada rasanya. Orang-orang fikih itu kan selalu yang diajarkan syaratnya, mulai dari takbir sampai ke salam, prasyaratnya, wudhu dan lain-lain. Itu semua kan hanya kaifiat dari amaliyah fisik kita. Padahal esensi dari sholat itu kan esensinya adalah menghadap kepada Allah. Jadi tasawuf itu sebenarnya mengajarkan rasa itu di balik amaliyah-amaliyah itu. Sholat sesungguhnya menghadap, puasa sesungguhnya kita sedang sedang mengendalikan diri, sedang berjujur kepada Allah. Zakat juga semuanya begitu. Jadi sesungguhnya kalau fikih itu mengajarkan ilmu tentang hukum syariat fisiknya, indrawinya yang bisa terukur secara indera, sementara tasawuf itu berbicara perasaan kita pada saat beribadah kepada Allah. Apakah sholat kita dan amal ibadah kita itu hanya untuk melepas kewajiban, ataukah kita memang merasa butuh. Jadi maka tingkatannya yang tadi Mas Ali Maskur sebutkan itu, yang disebut ikhlas itu pertama transaksional. Kenapa kamu doa? Ya karena saya butuh sesuatu, maka berdoa. Kenapa kamu meninggalkan maksiat? Karena takut neraka. Jadi seakan-akan ibadahnya masih ibadah transaksional. Nah, kalau kemudian di atas tingkatan itu bagi orang-orang tasawuf, makna dari ibadah sesungguhnya setelah transaksional kepada Allah, kalau transaksional kan seperti buruh dengan majikan saja. Butuh gaji maka dia kerja, butuh surga maka dia sholat, maka beribadah. Takut kepada neraka maka dia kemudian meninggalkan maksiat dan lain-lain. Itu transaksional. Tingkatan di atasnya adalah apa? Tingkatan di atasnya adalah beribadah untuk mengharap ridho Allah. Karena tidak butuh lagi kepada pahala-pahala ataupun hadiah-hadiah yang dijanjikan, tapi yang dibutuh ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ridho ini, maka mau ada tidak ada pahalanya, yang penting ada kesempatan untuk mendekatkan diri, maka dia akan kemudian mendekatkan diri. Maka selain yang wajib-wajib, kemudian diperbanyak yang sunnah-sunnah dan lain-lain. Itu sudah tingkatan yang mengharap ridho. Kalau sudah di atas itu sebenarnya apa? Ini yang dalam surat Al-Ikhlas itu, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung. Jadi sesungguhnya kalau kita merasa kemudian diri kita adalah bergantung kepada Allah, maka dan kemudian kekuatan kita. Tapi karena apa? Karena kita sedang bergantung kepada Allah. Kebaikan kita karena memang dibaikan oleh Allah. Kita merasa, jadi maka kenapa sungguhnya Al-Ikhlas itu disebut surat Qul huwallahu surat Al-Ikhlas, karena di dalamnya adalah di situ tempat kita bergantung. Maka sesungguhnya seandainya pun kita baik, itu sesungguhnya memang kebaikannya memang ditakdirkan oleh Allah menjadi baik. Itu yang sebutnya yang dilakoni oleh sahabat Ali Maskur saat ini, gitu. Merasa bahwa seandainya pun dapat jabatan ini adalah amanah, hanya aksesoris saja. Bagaimana pada saat mendapatkan jabatan bisa amanah tidak? Dicabut pun amanah jabatan ya nggak masalah, wong hanya titipan kok. Baik harta, baik apapun. Maka sesungguhnya apa yang
apa yang saat ini dilakoni teman-teman sahabat-sahabat Maskur di BUMN, Mas Nur Hasan di pinggiran Sukorambi, lantas Prof. Halim di pinggiran Arjasa, ini semua sesungguhnya kalau dalam perspektif Al-Ikhlas tadi, sesungguhnya adalah bagian dari kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu kemudian kalau di Jakarta dianggap sukses, kalau di KPK, di DPR dianggap sukses, enggak. Semuanya adalah bagian dari kehendak Allah, semuanya kita sukses, tinggal kemudian pada saat sedang di Arjasa, apakah tetap amanah, apakah di Sukorambi tetap amanah, yang ketua IKAPNI apakah tetap amanah, yang di KPK akan tetap amanah, yang di BUMN tetap amanah. Ini kan semua sebenarnya sama gitu. Sebenarnya aksesoris yang tinggal kita kemudian memberi warna. Yang mendapat amanah itu memberi warna itu sesuai dengan amanah tidak. Mungkin yang jadi guru ya kan amanah guru adalah murid. Tinggal kemudian bagaimana relasi guru dengan murid, apakah amanah tidak. Yang kiai dengan santrinya amanah tidak, dengan masyarakat tidak. Jadi saya kira bahwa kalau Jakarta sukses dan lainnya enggak, ini semua adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang bermimpi, saya nggak pernah bermimpi ke KPK gitu. Kemarin ke KPK hanya nyoba-nyoba saja karena ingin ingin nyoba-nyoba saja karena yang dikarep bukan KPK itu pertama. Yang ketiga Mas Ali Maskur, tadi Mas Ali Maskur juga agak galau katanya. Kenapa MUI sekarang kok kurang warna substansinya, kok hanya yang supaya tidak terlalu galau ke Mas Ali Maskur, perlu saya sampaikan Mas Ali Maskur, sejak minggu kedua atau pertengahan Ramadan, KPK itu sudah Jumatan. Jadi kalau MUI nganggap tidak substansial, bagus itu. Jangan galau, KPK sudah Jumatan sejak pertengahan Ramadan. Jadi kalau sampai hari ini sudah 4 Ramadan, 4 Jumatan kami sudah melakukan. MUI tidak pernah melarang itu. Kami lanjut. Apalagi ini laporan itu supaya senior kita tidak galau. Kenapa kami lakukan begitu? Begini sejarahnya. Jadi sejak ditutup masjid di KPK itu tidak boleh Jumatan, tapi masjid masih buka. Sehingga kemudian tidak Jumatan tapi duhur jamaah. Saya sampaikan loh, apa-apaan ini? Alasannya karena kedaruratan, tidak boleh berdampingan, tidak boleh bisa-bisaan kan. Tapi tidak bisaan tapi duhur. Maka saya kemudian saya sampaikan sudah Jumatan. Pada saat itu saya langsung sebagai khotibnya. Kemudian sampai ke belakang ini tetap berlanjut Jumatan di KPK. Karena saya yakin bahwa kedaruratan itu stratifikasinya atau gradasinya itu kan juga sesuai juga dengan tingkat ancamannya ya. Tidak boleh kemudian bersolat tidak boleh, tapi rapat-rapat masih rapat-rapat yang biasa. Berarti kalau rapat-rapat boleh, jaraknya sekitar 1 meter, maka sholat pun ya 1 meter harus boleh juga. Maka pada saat itu, walaupun kami tidak pengumuman, saya laporkan kepada Mas Ali Maskur bahwa KPK sudah berjumatan seperti biasa sejak 4 minggu yang lalu ya, sejak pertengahan bulan Ramadan. Jadi mungkin tidak perlu diberitakan ini, walaupun ada teman-teman dari media di forum ini hanya laporan kepada senior, tidak perlu dikorankan. Saya kira itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kepada semuanya, kita semua adalah makhluk-makhluk yang sukses. Mau jadi apapun adalah sukses, tergantung kita amanah tidak pada sandang-sandang yang sedang kita gunakan. Bajunya, sarungnya, songkoknya itu adalah bagian dari aksesoris yang saat ini ya Allah takdirkan. Mau jadi apapun, itu bukan aksesoris ini yang menjadi ukuran kesuksesan,
Tapi amanah tidak pada saat kita menyandang itu. Karena itu saya hanya memohon doa kepada semuanya. Mari kita doakan pada semuanya, baik yang duduk di jabatan ketatanegaraan, duduk di jabatan sosial, duduk di apapun kedudukannya, mudah-mudahan kita diparingi amanah, mudah-mudahan kita semuanya jadi insan-insan yang ulul albab. Itu saja yang saya kira dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di dunia ini, mudah-mudahan juga dikumpulkan di surganya kelak bersama-sama juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat semua, sebagai informasi sekarang sudah menunjukkan pukul 22:08 ya. Sekali lagi saya sampaikan pukul 22:08, artinya sudah mendekati tengah malam ini. Baik sahabat-sahabat, siraman rohani ya, lebih mengarah ke sana. Kesimpulannya semua akan mengarah pada dzikir, pikir, dan amal soleh sebetulnya. Langsung saja ini saya minta pendapat dulu ke sahabat ketua umum. Acara ini dilanjut atau cukup sampai di sini, sahabat ketua umum? Ya, tadi Mas Ali sudah pamit. Nggih, monggo Mas Ali, terima kasih. Saya pikir ada beberapa sahabat yang kalau saya lihat wajah beliau-beliau ini sebenarnya ingin mengeksplorasi, karena juga forum kita ini juga apa ya, semacam ya forum saling menyapa rindu kayaknya begitu kan, lama sekali nggak ketemu itu kan. Mungkin kita perlu tambah di-extend waktunya ya, ditambah waktunya, karena tadi juga terlambat ya. Ya ditambah setengah jam lah ke depan. Oke, kalau setengah jam ya? Ya, kita tawarkan, barangkali begitu. Oke, apa begini saja, diakhiri doa dulu, kemudian dilanjut saling sapa, Mas? Ya, barangkali masih ada yang ingin explore, monggo. Begitu, itu ya. Sahabat Simon sudah WA saya ini, malam sudah sekarang katanya. Mau siapa yang WA? Oke, bagaimana kita lanjutkan atau kita doa dulu, kemudian kita berikan waktu untuk saling sapa, gitu. Atau monggo kalau ada yang doa dulu aja dulu. Doa dulu, ya. Doa ya. dulu, monggo Prof. Halim, seperti di awal yang sudah saya sampaikan, untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini. Monggo, Prof. Halim. Sebelum doa mungkin 1 menit saja. Ini kaitannya dengan fatwa MUI ini. MUI itu tidak pernah mengeluarkan fatwa menutup masjid. Itu tidak pernah. Melarang orang ke masjid Jumatan itu tidak pernah. Hanya MUI itu memberikan kriteria yang sifatnya normatif. Misalkan di kawasan di mana penyebaran COVID itu sudah tidak terkendali, maka harus ekstra hati-hati. Jadi dengan protokol kesehatan itu wajib sebagai bagian dari bentuk ikhtiar ya. Karena Nabi itu juga mengarahkan pada para sahabat, kalau Anda ada di kawasan di mana sudah tersebar virus di kawasan itu, maka Anda yang berada di luar kawasan tidak boleh masuk ke kawasan itu. Dan kalau Anda ada di kawasan di mana penyebaran wabah itu terjadi, maka itu tidak boleh keluar dari kawasan itu. Yang kedua, yang langsung pengalaman Nabi, bahwa pisahkan mereka yang sehat dengan yang sakit. Gitu. Nah ini dasar-dasar MUI, bukan hanya dasar kaidah fikih, itu proses logika dalam pengambilan hukum, tapi dasar MUI itu dari Al-Quran, hadis, beberapa kaul ulama, baru dalam pengambilan hukum itu dimantapkan dengan logika darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi MUI tidak pernah mengarahkan nutup masjid, Mas. Itu yang nutup masjid itu biasanya penegak hukum dan pemerintah. Jadi yang dihindari oleh MUI itu kata-kata dilarang dan menutup, itu dihindari. Karena sifatnya fatwa itu himbauan bagi mereka yang secara moral ada terikatan. Kalau mereka tidak
bisa ikut apa yang dihibau oleh MUI lewat fatwanya, itu tidak apa-apa. Nah, baik, kita doa bersama-sama aja. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar dibaca 3 kali setiap pagi dan 3 kali setiap sore. Siapa yang membaca doa ini pagi 3 kali, maka akan terhindar dari segala yang memudaratkan setelah dia baca sampai sore hari. Kalau dibaca 3 kali di sore hari, maka yang bersangkutan itu akan terhindar dari kemudaratan sampai pagi hari. Oleh karena itu, Nabi mengajarkan itu agar dibaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Doanya itu pendek. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Itu doa itu diberikan Nabi, dan ternyata ada kasus. Begitu Nabi selesai perang, kemudian Nabi beserta rombongan itu pulang. Di tengah jalan itu dijamu oleh perempuan Yahudi. Perempuan itu ingin meracuni Nabi dan para sahabatnya. Kemudian sahabat itu menikmati betul jamuan yang diberikan oleh seorang perempuan itu. Sehingga semua sahabat itu sakit perut, kecuali ada salah seorang sahabat. Wakilah Sayyidina Ali, wakilah Sayyidina Utsman. Nah, kemudian ditanya oleh sahabat yang semuanya sakit perut, kenapa Anda kok sehat? Ternyata sebelum berangkat, itu diajari doa oleh Nabi, baca 3 kali, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi mohon ini bisa diamalkan setiap Saya pagi terima, Prof. dan Mobil sore. tuh. Mobil tuh, Prof. Ini doa dari Ki Ahmad Siddiq, beliau dari Ki Siddiq, ya. Dan kita telaah ada di kitab Al-Adhkar itu. Itu doa-doa warid, doa yang langsung diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Bismillahilladzi la yadurru Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Mudah-mudahan kita sekeluarga selalu diberi kesehatan lahir batin oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Sahabat-sahabat, perlu saya sampaikan ya. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada sahabat Ali Maskur Musa, kemudian sahabat Mas Nur Hasan, kemudian Prof Halim, kemudian sahabat Nurul Gufron atas pencerahan yang telah kita saksikan, kita dengar pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi satu kebaikan, dan ini merupakan bentuk ikhtiar kita dalam rangka mencapai kehidupan yang seperti disampaikan tadi. Sahabat-sahabat, langsung saja ini saya persilakan karena hostnya juga sudah undur diri dari tadi. Ini beralih. Monggo saling sapa saja. Dan kaitan dengan acara kita pada malam hari ini selaku moderator, ya, saya ulangi sekali lagi, selaku moderator saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi atas nama pengurus cabang IKAPMI Jember menyampaikan permohonan maaf ya yang sebesar-besarnya. Monggo sahabat-sahabat, saya buka secara langsung saja. Monggo saling sapa. Yang saya berikan ke sahabat ketua, Mas Taufik. Mas Taufik, monggo Mas Taufik. Izin sebentar lagi saya live ya, mohon maaf. Siap Mas Ali, Mas Terima kasih. Sahabat-sahabat semua, saya perlu sampaikan
bahwa ini terkait kepengurusan. Yang pertama adalah kami pengurus IKAP nih pada 2016 dan akan berakhir Januari 2021. Dengan sekretariat bersama, kemudian pembentukan pengurus komisariat di tingkat kecamatan yang ini merupakan peristiwa organisasi yang luar biasa seluruh Indonesia baru Jember. Kemudian momentum-momentum yang lain sahabat-sahabat semua pasti ya mengetahui. Nah, satu agenda ini mohon doa sahabat-sahabat semua. Pengurus cabang IKAP Jember ingin melakukan tertib organisasi terkait aset dengan cara mendirikan yayasan. Dalam 1-2 bulan ke depan kita ingin menyelesaikan terbentuknya yayasan. Yayasan itu nanti akan mengamankan itu kan ya, memastikan aset-aset kita PMI Jember dan alumni ini nanti ada di bawah yayasan. Jadi saat ini kita punya aset benda tidak bergerak gitu ya, yaitu sekitar cabang yang lama. Nah, itu dulu dirintis pada zaman Pitono kalau tidak salah. Dan kepadanya sahabat Ahmad Habibullah, sahabat Habib, kita kirim Fatihah untuk sahabat-sahabat semua. Tadi lupa, kita kirim Fatihah semua untuk sahabat-sahabat muassis PMI dan para sahabat kita yang telah mendahului kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Nah, hingga 1 bulan ke depan, 1-2 bulan ke depan kita ingin menyelesaikan sehingga aset-aset itu semuanya akan kita serahkan kepada yayasan. Ini penting sehingga memang kita cukup lama ya, termasuk menyelesaikan yang cabang lama itu yang sampai tahun kemarin baru selesai sertifikatnya. Nah itu saya mohon doa sahabat semua. Setelah itu selesai, ya artinya tugas kami itu kan, insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir itu kan. Mohon izin semuanya dan akhirnya nanti harus berganti pada pengurus yang berikutnya. Ya, sehingga ini dalam 1 semester ke depan ini monggo dilihat-lihat kira-kira siapa sahabat-sahabat yang memang bisa diamanai untuk mengawal ya proses transformasi yang luar biasa. Ngurus Jember ini podo karo ngurus nasional sebenarnya. Ya itu sekedar informasi dan laporan kami kepada sahabat-sahabat semua. Ya, alhamdulillah sampai hari ini semua berjalan sesuai dengan rencana. Ya Allah yang memberikan izin itu semua. Monggo barangkali saling bertukar sapa. Ya tadi ada sahabat Aang, ada sahabat Akif, ada Budi Kris, ada sahabat perempuan-perempuan tadi banyak sekali, sahabat lain dari Tulungagung, ada Devi, ada sahabat Rosiful, Mas Aang, Mas Khairul, ya, Dapi Tono tadi juga itu. Monggo kalau ingin apa kita sediakan waktu ya sekitar 20-30 menit ke depan. Monggo. Poros senior dulu. Silakan monggo saling sapa, monggo. Monggo barangkali Mas Aang, Mas Khairul Soleh terlebih dahulu yang senior. Monggo. Mas Khairul Soleh, monggo. Saling sapa. Monggo dari yang senior. Nggih, sepakat. Dimulai dari yang paling senior nih, monggo. Mas Khairul, monggo Mas Khairul. Nyambung. Monggo. Oh, apa? Ada sahabat Fauzan, ada sahabat Teguh, sahabat Sulaiman.
Mas Koirul kayaknya sudah keluar, Mas Aang mungkin atau senior yang Sahabat lain. Rosiful yang dari Kalimantan itu. Ya. Mana sahabat Rosiful? Monggo menyapa sahabat-sahabat yang ada di Jember, luar pulau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Prof. Halim, guru saya juga, Mas Nur Hasan, guru saya, Mas Aang. Ketemunya kalau sudah main ke Unmer baru ketemu. Mas Khairul Soleh, walaupun dekat rumahnya, ketemu di Jember. Mas Ali